الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah tak henti-hentinya khatib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan adanya hari Jumat ini, dengan adanya hari yang barokah ini, tertanam ketakwaan di dalam hati kita, semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sibuk dengan duniawi, usaha kita, aktivitas kita. Lalu di hari Jumat inilah kesempatan kita untuk tafakkur ilallah, untuk berpikir, untuk merenung bahwa kita adalah manusia biasa dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan, mumpung masih ada waktu yang luang, Allah berikan agar kita sadar bahwa kita hanyalah hamba yang hidup sementara dan akan dijemput Allah, akan kembali kepadanya, ke alam baka, ke akhiratnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu, khatib akan mengingatkan kepada kita semua sebuah hadis, ni'matani maghburun fihi ma katsiru minan nas. Kebanyakan manusia di muka bumi ini banyak yang melalaikan dua nikmat yang Allah berikan. Apa itu? Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faraghin. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Ma'asyiral muslimin, telah jelas kebanyakan kita lalai dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Selagi sehat, kuat, kita tidak pernah sadar bahwa kita akan kembali menghadap Allah, sehingga masih banyak umat Islam yang meninggalkan tanggung jawab sebagai hamba, tanggung jawab sebagai hamba Allah yang bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat sehat inilah yang harusnya membawa kita sadar dengan Allah betapa mahal nikmat sehat yang Allah berikan kepada manusia. Kita lihat banyak orang yang sakit di rumah sakit sana, ingin ibadah bareng dengan kita di masjid, ingin bercanda tawa dengan keluarganya, tapi Allah berkehendak lain. Itu suatu nikmat yang besar. Nikmat sehat inilah kita bisa berbuat apa-apa. Silakan kita beribadah, silakan kita beraktivitas, namun kita sadar jangan sampai sehat kita tidak ada manfaatnya. Sehat kita malah membawa malapetaka.
Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sadarlah bahwa kita adalah makhluk Allah yang diberikan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan keadaan yang sempurna Allah ciptakan kita manusia yang sempurna keadaannya, ciptaannya. Lalu syukurkah kita dengan nikmat yang Allah beri? Syukurkah? Bukti syukur kita beribadah, takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita menyatakan iman dengan Allah. Al-imanu tasdiqu biqalbi, menyatakan pernahkah dalam hati kita menyebut Allah, ingat Allah. Wa iqrarun bil lisan, pernahkah lidah kita mengucap asma Allah, membaca ayat Allah, zikir, bersolawat? Pernahkah itu? Kalau kita menyatakan iman, tentu lidah kita basahi dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Lalu perbuatan kita bagaimana? Satu pekan yang sudah kita lewati, kemarin dan kemarinnya, apa yang selalu kita perbuat? Wa amalun bil arkan, dengan perbuatan kita, apakah baik, apakah buruk? Tentu itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyatakan iman kepada Allah, kita siap beriman kepada Allah, tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada ucapan kepada Allah, ada kebaikan yang kita perbuat, dalam hati kita ingat Allah, pikiran kita ingat Allah, setiap aktivitas kita ingat Allah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, nikmat wal faraid, waktu yang luang. Allah beri waktu 24 jam. Allah tidak menyiksa manusia. Allah berikan waktu untuk kita ibadah. Allah berikan waktu untuk kita istirahat. Tinggal kita bagaimana memanage waktu itu tersebut. Terkadang kita berpoya-poya dengan waktu yang Allah berikan. Kita asik bermain-main, bercanda gurau, tidak ada batasnya. Lupa Allah, lupa salat, lupa keluarga. Lihat fenomena yang sering kita lihat, anak terbengkalai gara-gara kita keluar rumah, lupa dengan keluarga. Anak kita tidak ingat Allah, tidak pernah sholat, tidak diajarkan tentang agama. Itu suatu nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, melalaikan waktu luang, tidak memberikan waktu luang itu kepada anak dan istrinya. Dan waktu luang itulah yang bakal menjadi malapetaka bagi kita yang lalai dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka benar kata pepatah, al-waqtu kasyayb fa illam taqtahu qata'at. Waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang lewat dari waktu itu, maka waktu itu akan memotongnya. Artinya kita bakal celaka dengan waktu yang kita sia-siakan belaka. Mari sadarilah, kita hidup di dunia, jadilah manusia yang bermanfaat. Syukur dengan nikmat Allah banyak caranya. Ibadah ini adalah bentuk rasa syukur kita sebagai hamba kepada Allah. Semua wajib untuk beribadah, bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang masih hidup maupun yang lagi sakit maupun orang-orang yang sakaratul maut. Nikmat Allah tidak terputus hingga
sampai ke liang kubur. Maka daripada itu wajib kita untuk beribadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya, Allah berikan kenyamanan hatinya, ketenangan hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah azab bagi mereka yang tidak pernah syukur. Orang yang kufur atas nikmat Allah, yang tidak mau ibadah, yang menyepelekan ibadah, yang tidak tahu dengan anak dan istrinya sehingga membangkalaikan mereka semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu kewajiban kita sebagai umat beragama, umat Islam yang umatnya Nabi Muhammad. Lalu banyak rasa syukur kita kepada Allah. Bagi kita yang kaya raya, tentu bukan hanya ibadah. Infakkan separuh dari harta yang kau miliki, itu bentuk rasa syukurmu. Begitu juga bagi penguasa yang punya jabatannya, bisakah bermanfaat jabatan itu, bisakah amanah jabatan itu bentuk rasa syukur yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mu'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu Allah ingatkan lagi dalam Quran, dalam surah Taha ayat 124, Allah terangkan di situ, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa kata Allah? Barang siapa yang ingkar, yang kufur, yang tidak ibadah, tidak tahu dengan Allah, tidak zikir dengan Allah, tidak salat, tidak sedekah, kufur mereka, maka Allah sempitkan hatinya di dunia ini, hidupnya di dunia ini, dan di akhirat nanti Allah bangkitkan dalam keadaan buta, sehingga Allah memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli